menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang berkenan dalam namanya. Itulah teknon. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Ada rasa damai di situ, ada rasa sukacita di situ, merasakan perlindungan Tuhan di situ. Itulah teknon. Anak yang baru menerima Yesus, anak yang baru lahir, itulah teknon. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu posisi teknon. Jadi posisi pertama adalah posisi anak yang baru dilahirkan, anak yang dikasihi, anak yang dibawa masuk ke keluarga yang baru, yaitu teknon. Tapi orang Kristen tidak bisa selalu berada di teknon. Tidak bisa merasa, oh saya damai, tentram saja. Terima Yesus, biar saya berada di anak-anak rohani, di teknon ini. Enak kan? Maksudnya teknon, baru lahir baru, sedikit berdoa dijawab. Sedikit menangis kan gitu ya, rasa nyaman. Sedikit menangis diperhatikan. Kencing diperhatikan kalau anak baru lahir. Mungkin dia lapar, mau susu, nangis. Kerjanya nangis saja kalau teknon ini. Sedikit-sedikit for me, bukan untuk orang. Untuk saya, berdoa untukku, dan untukku. Itulah teknon. Tapi orang Kristen tidak bisa selalu berada di teknon. Karena Tuhan mau teknon ini harus bertumbuh menjadi huios. Makanya tadi temanya proses dari teknon menuju huios. Dalam sejarah kitab suci ada beberapa raja yang masih teknon, masih anak kecil, tapi dijadikan menjadi raja. Sebagai raja, dia memerintah. Siapakah itu? Kita bisa lihat 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama. Yosia 8 tahun umurnya, ia menjadi raja dan ia memerintah 31 tahun lamanya. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Umurnya berapa tadi? 8 tahun. Yang kedua, 2 Raja-Raja 11 ayat 21. Di situ ada Raja Yoas yang menjadi raja di usia 7 tahun. Yang ketiga, 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Di mana Raja Manase umur 12 tahun. Dia menjadi raja di Yerusalem. Dia memerintah selama 5 tahun. Bayangkan ya, kalau umur 8 tahun jadi raja. Umur daripada 7 tahun jadi raja. Umur 12 tahun jadi raja. Bisa, ya bisa. Bapaknya meninggal, kedudukan raja diberikan kepada dia. Itulah teknon. Ada anak-anak menjadi raja, tapi saya percaya tidak punya kuasa untuk memerintah. Dia tidak punya kuasa untuk mengatur, untuk menjalankan pemerintahan. Hanya namanya saja raja, tapi yang bekerja menjalankan roda pemerintahan pasti perwakilan dari raja. Seperti anak-anak bayi rohani yang selalu ingin air susu yang murni. Tahap seperti ini kekristenan ya masih harus dilayani. Namanya teknon, bayi rohani. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Pusatnya ialah pada diri sendiri kalau teknon. Berdoa untuk diri sendiri, kebutuhan untuk diri sendiri, egois untuk dirinya. Tapi Tuhan mau kita harus masuk kepada huios. Ada beberapa raja yang masih muda
Ini untuk catatan saja, Ratu Mary misalnya dari Skotlandia, Raja Louis ke-14, Kaisar Puyo, itu catatan saja. Ya, catatan sejarah. Tapi Tuhan mau Teknon itu anak posisi Teknon, tapi tidak bisa menjalankan pemerintahan. Pasti wakil-wakilnya yang menjalankannya. Jadi kehendak Tuhan supaya kita bertumbuh harus masuk ke huios. Jadi harus perlu bimbingan, perlu wakil untuk membimbing kita supaya sampai kepada huios. Saya mengambil 3 di sini. Ada 3 literatur atau budaya yang berbeda menganggap seseorang itu dewasa. Dari anak-anak ke dewasa. Saya akan jabarkan tentang bagaimana tentang dewasa menurut budaya Ibrani, menurut budaya Yunani, dan menurut budaya Romawi. Karena Romawi menjajah mereka. Jadi kita ambil 3 contoh. Dan itu menjadi berkat bagi kita. Kalau bahasa Ibraninya, dewasa itu adalah bar mitzvah. Jadi anak usia dari 0 sampai 12 tahun itu sepenuhnya adalah tanggung jawab daripada orang tua. Tapi mulai dari 13 tahun lalu ada upacara secara pribadi. Kalau selama ini waktu anak-anak dia bertanggung jawab atas dirinya, atas hubungannya dengan Tuhan, umur 0 sampai 12 tahun. Orang Yunani itu kalau dikatakan 13 tahun dia sudah mulai dewasa. Tapi setelah upacara itu ada upacara bar mitzvah, tanggung jawab dia kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab bagaimana dia memahami tradisi Ibrani. Sakit seperti Yesus ada di bait Allah. Ini harus kita mengerti. Kenapa Yesus umur 12 tahun berada di bait Allah ya. Saya membawa ke arah situ. Tadi orang Yunani 13 tahun baru dianggap dewasa. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita mau baca sebentar ya. Sebentar saya baca. Lukas 42. Sebentar ya, saya matikan dulu. Maaf sebentar ya. Tadi saya pakai ini untuk tap-tap. Oke. Lukas 2 Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Haleluya. Ayat 41. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Itu judulnya. Tadi orang Yunani menganggap 13 tahun mulai dewasa ya. Upacaranya disebut mitzvah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi di sini kita lihat bagaimana tradisi mereka bahwa Yesus dibawa pergi ke bait Allah. Tetapi nampaknya ketika pulang ya, setelah 3 hari perjalanan, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Usianya 12 tahun. Yaitu ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Dalam bait Allah ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Pada saat mereka masuk di bait Allah ini, mereka terheran-heran melihat Yesus. Seperti tadi kebiasaan, yaitu
di Mizpah. Jadi makanya di budaya Ibrani mereka mengadopsi di orang Arab, pendidikan orang Yahudi. Mungkin kita pernah dengar madrasah kah? Pernah dengar di room ini madrasah? Shalom ibu-ibu, bunda-bundaku. Pernah dengar Bunda, pernah dengar. Nah ya, itu umur 13 tahun itu. Jadi kita mengerti umur 13 tahun ke atas. Itu mereka adopsi dari Yunani ya. Jadi mereka adopsi itu. Jadi madrasah. Kalau bahasa Yunaninya tadi kan bar mitzvah. Tapi kalau mereka madrasah. Jadi dari situ. Jadi mereka ada di bait Allah. Yesus ada di bait Allah. Ayat 47. Semua orang mendengar dia sangat heran karena segala dia. Jadi di bait Allah itu kecerdasan seseorang kalau sudah dewasa, ujiannya berapa jauh mereka menguasai hukum Taurat. Semua orang heran akan kecerdasan Yesus karena dia. Jadi konteks anak-anak masih bar mitzvah, tanggung jawab selama ini berkaitan keegoisan. Jadi itu mementingkan diri sendiri ya. Jadi mulai 13 tahun mereka masuk ke dalam kedewasaan. Ayat 49 jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Jadi Yesus berkata bahwa dia berada di rumah Bapaknya, menabrak budaya Ibrani. Kenapa? Karena orang Ibrani tidak biasa menyebut Allah itu Bapa. Orang Ibrani menyebut apa coba? Allah itu dia sebut apa? Adonai. Adonai. Sebut Bapa. Adonai. Itu nama yang sakral. Maksudnya Yahweh itu nama yang sakral. Jadi memanggil Allah dia pakai Adonai. Adonai. Jadi Elohim. Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Padahal aku ada di rumah Bapakku." Jadi menabrak budaya Ibrani ini. Sungguh luar biasa. Jadi mereka mengganti nama Adonai. Yesus ketika berada di bait Allah, dia berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Aku berada di rumah Bapakku." Jadi sebagai orang yang dewasa, kita bertanggung jawab bukan atas diri kita, tapi bertanggung jawab atas Bapa. Ada hubungan antara kita dengan Bapa kita. Sebagai orang percaya, kita harus membina hubungan, yaitu dengan firman Tuhan. Kita membina hubungan dengan Bapa itu. Dan kita masuk ke dalam kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Itu di tahap kalau kita sudah dewasa rohani. Anak-anak masih untuk dirinya. Jadi kepentingannya. Jadi kalau orang yang mulai dewasa, dia punya hubungan dengan bapaknya. Punya kedalaman. Punya tempat secret place dengan Bapa. Kedalaman itu adalah secret place. Kita mengunci kamar kita, baru kita berdoa kepada Bapa kita yang tersembunyi. Ada hubungan antara kita dengan Bapa, itu huios. Yang kedua, kita akan melihat konteks daripada Yunani ya, supaya kita mengerti bagaimana Yesus kok 12 tahun dibawa ke bait Allah. Jadi sekarang tentang konteks Yunani, Ibrani tadi Mizpah ya, bar Mizpah. Yang kedua yaitu konteks Yunani. Jadi budaya Yunani namanya epibia. Epibia itu di usia 18 sampai 20 tahun. Jadi pada waktu ini, pada usia ini, Paulus banyak memakai pemikiran Yunani. Alkitab memakai pemikiran Ibrani, Yunani, dan Romawi. Karena ia dijajah oleh Romawi. Makanya 3 budaya saya ambil. Lukas 2 yang 42 sampai 52.
murni pemikiran Ibrani. Kita melihat tahap epibia. Tahap sekolah mereka menyebut sekolah polis. Maksudnya orang Yunani itu ketika umurnya 18 sampai 20 tahun mereka wajib masuk militer. Dalam masuk militer, anak-anak berusia ini di sana keegoisan mereka dikikis, dipatahkan, dihancurkan. Mereka tidak bisa memikirkan kepentingan diri sendiri. Ego mereka mulai dilatih, mulai diajar bertanggung jawab atas kota mereka, atas daerah mereka, atas kota mereka. Pada saat itu mereka masuk epebion. Mereka harus bertanggung jawab atas kota, atas publik, atas bangsa. Jadi ego itu dihancurkan, dimusnahkan. Makanya mereka disebut tubuh kota. Kalau Rasul Paulus berkata apa? Tubuh? Apa bunda-bunda? Kalau mereka itu kan dipakai tubuh kota. Rasul Paulus memakai, kita ini tubuh apa? Shalom. Kita ini dipakai apa dalam istilah Rasul Paulus? Tubuh Kristus. Amin. Kalau budaya Yunani tadi tubuh kota. Orang yang bertanggung jawab atas kota. Orang yang bertanggung jawab atas bangsa, atas daerahnya. Egois itu dipatahkan ketika mereka dewasa. Kita ini adalah tubuh Kristus. Jadi orang yang disebut dewasa, kalau ego kita dihancurkan. Saya sangat tertarik dengan Daud ya. Egonya sangat dihancurkan. Ketika Samuel mau mengurapi menjadi raja. Bapaknya memiliki 8 anak. 7 anak berbaris di depan. Eliab berbaris menunjukkan kegagahan kemiliterannya, tapi Tuhan berkata bukan ini yang jadi raja. Daud tidak diundang dalam acara sakral ini. Dalam acara ini dia dilupakan oleh ayahnya sendiri. Kalau saya selidiki, rupanya Daud ini mamanya bukan keturunan Israel. Jadi mama Daud itu, saya nonton filmnya ya, sampai saya nonton karena saya tertarik sekali, banyak berkat dari Daud itu. Kita bisa lihat King David ya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi Daud dilupakan, dia dibesarkan oleh mamanya sampai mamanya meninggal. Saya lihat dicakar oleh singa dan beruang. Sungguh luar biasa. Jadi kalau kita dalam hal ini dewasa 18 sampai 20 tahun, ego kita dikerat. Kita bertanggung jawab atas kota kita. Jadi yang ketiga dikatakan yaitu menurut dewasa menurut orang Romawi. Mereka disebut dewasa. Roma 8 ayat 15. Mari kita baca. Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjanjikan kamu anak Allah. Oleh roh itu ya Bapa. Haleluya. Konteks ini latar belakangnya budaya Romawi. Orang akan virilis, itu maksudnya suatu upacara mengadopsi seseorang. Kita biasa pakai jubah, itu toga ya. Ini diambil dari sini sejarahnya. Toga. Pendeta-pendeta di sini ada pakai toga. Ada saya lihat pitinya itu pakai toga dia ya. Jadi dari sini toga virilis. Jadi seseorang kalau diadopsi, budaya Romawi itu diadopsi menjadi anak, baju yang pertama ungu itu akan dibuka dan diganti dengan baju putih. Jadi namanya
upacaranya toga rililis. Jadi seperti itu. Jadi di situ ketika seseorang diadopsi jadi anak, maka prosedur akan tahap mengenal toga virilis. Ia akan mengenakan toga warna putih. Jadi warna ungu itu diganti. Seperti itu kita menjadi anak-anak Allah. Toga, pakaian lama kita ini diganti menjadi anak-anak Tuhan. Jadi berbeda ketika diadopsi, kehidupannya berubah. Ketika kita dewasa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menyandang nama ayah kita. Siapa Bapa kita? Menurut Lukas 2 tadi Bapa kita Yesus. Jadi ketika anak-anak itu menjadi dewasa atau kita menjadi Kristen yang dewasa, kita menyandang nama Yesus. Jadi diberi nama baru, itu yang kedua. Ketika menyandang nama Yesus, kita punya otoritas dalam nama Yesus. Jadi kalau Yesus menyembuhkan, kita juga menyembuhkan orang-orang dewasa. Kalau Yesus mengusir setan demi nama Yesus, maka saudara dan saya juga mengusir setan demi nama Yesus. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, maka kita juga membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena kita menyandang nama Bapa kita. Itulah nama Yesus. Jadi ini kita harus proklamirkan. Kita harus ucapkan, selalu perkatakan dalam room STB ini. Kita pakai nama Yesus. Otoritas dalam nama Yesus. Dan kita diberi nama baru. Jadi nama lama kita, manusia lama kita itu sudah berubah menjadi manusia baru. Saya dengan nama langsung ganti ya, Lukas 8. Makanya kalau orang salah tulis nama saya, oh jangan begitu menulisnya. Karena nama itu berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Nama saya dulu Siti Satija. Ketika saya percaya dan menerima Yesus, nama saya ganti Susana Sophia. Di Lukas 8, Susana, Yohana, Maria Magdalena, mereka melayani Tuhan dengan harta benda mereka. Tapi iman saya melayani Tuhan dengan hikmat dari surga. Makanya Susana Sophia, makanya kadang saya bilang, Bunda Yapela, jangan begitu menulisnya. Haleluya, ini contoh maksudku. Jadi nama kita menjadi baru. Jangan semua ganti nama lagi ya. Pak Natal sudah lagi. Tadi dibilang ganti nama jadi. Ya haleluya. Bunda Tine nanti ganti nama lagi. Tidak, maksudnya bukan begitu. Ketika kita lahir baru, kita menerima nama yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya sudah baru. Jubah lama, kehidupan lama kita. Warna ungu itu diubah menjadi putih. Kita mengenakan toga virilis. Haleluya. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mendapat warisan yang tidak terbatas. No limit. Amin. No limit. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita digantikan menjadi anak Allah dari budak dosa. Kita dijadikan menjadi anak Allah. Maka kita menerima warisan yang tidak terbatas. Jadi kalau orang tanya berapa uang di ATM-mu, katakan berapa, bunda-bunda, bapak-bapak. No. Tidak terbatas. Berapa? Yun. Saya mau dengar berapa Pak? Yun. Tidak terbatas. Yun. Keren. Kalau saya selalu berkata no limit. Sebab kita menerima warisan no limit, tidak terbatas. Karena berkat surga terbuka buat kita. Surga terbuka, bayangkan. Jadi kalau kita belum sampai ke sana, masuk ke secret place. Berdoa di tempat tersembunyi. Maka Tuhan akan menyingkapkan itu.
dan kita ucapkan nyata dan terjadi. Amin. Haleluya. Satu, saya disuruh Tuhan membagi nasi bungkus. Maaf agak panjang sedikit, karena hari Minggu kita jarang ketemu kan, pelayanan terus. Nggak apa-apa lah ya, saya bersaksi sedikit. Jadi Tuhan suruh saya bulan 1 itu bagi nasi bungkus ke orang-orang. Padahal bulan 10 saya diputus ini, maksudnya diputus yang biasa ada PK, karena saya melawan jadi. Saya minta ampun ke Tuhan. Saya kalau melawan, saya bilang melawan. Jangan sok-sok pendeta, sok-sok hamba Tuhan tidak mau mengaku salah lagi. Amin. Melawannya begini. Ya, Tuhan suruh saya berangkat ke Papua. Ya, saya pergi ke Papua. Iya dong. Yang mensponsori ini bilang apa? Kamu pergi menginjil ke Papua jadi. Tidak dikasih lagi PK. Tiap bulan kan dikasih. Bulan 10 mulai di stop. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak marah. Saya ke Papua jadi. Padahal saya permisi, saya mau ke Papua. No problem. Surga, warisan kita no limit. Pada waktu bulan 12 Tuhan bilang kasih makan orang-orang susah. Saya angkat tangan, ya Bapak, karena Engkau menyuruh, aku lakukan. Tapi bulan 1 ya Bapak. Karena ini sibuk, masih Natal-Natal gereja-gereja kan. Baru saya mau retreat lagi ke Bekasi sampai tahun baru. Oke, bulan 2 pertengahan belum saya lakukan. Yang no limit tadi tuh masalahnya. Kemudian bulan 2 pertengahan saya mandi begini. Saya dengar suara lagi, Tuhan bilang apa? Oh tidak, bukan nasi bungkus atau nasi kotak. Beri sembako. Tambah besar lagi kan. Saya angkat tangan, saya haleluya, puji Tuhan, surga terbuka. Aku dihimpit oleh berkat surga. Dan berkat bumi terbuka, aku dihimpit oleh kedua berkat ini. Aku akan lakukan. Yes, terima kasih Bapak. Padahal tidak ada sponsor ini, tidak ada PK istilahnya. Tapi tidak apa-apa. Kemudian bulan 2 kami kumpul uang kami, itulah uang. Beli sembako dapatlah 11 paket. Itu terakhir itu 11 paket ya. Karena kan lebih besar dari nasi bungkus kan kalau paket. Dapat 11 paket kami lakukan, kami bagi, kami berdoa dan kami bagi ke orang susah. Orang lihat ya postingan, Bunda berapa satu paket? Sekian. Sumbang 6 paket. Kemudian ada yang lihat lagi, Bunda berapa satu paket? Sekian. Sumbang 4 paket. Kemudian saya bilang Tuhan, ini berkat semuanya 40 ini, iya kan? 50.000 kan 40. 100.000, 200.000, 300.000, 40. Masa tidak bisa percayakan yang 60 ke Bapak? Ini kemarin. Kok nggak ada yang 60 ya? Baru tiba-tiba teman kirim. Saya mau kirim yang 60 katanya. Saya cerita saja. Saya mau kirim yang 60. Kami ada di Menara Doa kan? Doakan saudara Lumbung Yusuf supaya ada yang kirim yang 60. Masih 50 yang paling tinggi nih. Karena 5.000 juga kami terima. Kalau dibilang untuk Lumbung Yusuf ya. Baru ada yang kirim 60 kemarin. Baru tadi pagi ditelepon lagi, Bunda saya mau kirim untuk Lumbung Yusuf. Iya nggak apa-apa. Sudah 60 lagi, lebih tinggi dari kemarin. No limit. Sebab kita punya warisan. Amin. Jangan tergantung kepada PK tadi. Kalau nyaman tadi ya nggak ada lebih. Jadi sampai sekarang kami tidak berkekurangan. Kenapa? Karena Bapa kita no limit. Jadi tiap pagi kami tarik berkat Tuhan. Makanya saya suka deklarasi. Saya bilang berkat timur, barat, utara, selatan masuk ke perbendaan rekeningku. Masuk ke dalam perbendaan rekening Lumbung Yusuf. Jadi Lumbung Yusuf ditambahkan terus uangnya. Baru saya bilang ke Bapak, Bapak baru untuk saya. Kan Lumbung Yusuf nggak bisa diambil kan. Itu kan untuk Lumbung. Baru untuk saya. Bapak itu memperhatikan, ini untuk Bunda. Kata orang lagi ya, saya tanya, ini untuk Lumbung Yusuf atau untuk saya? Untuk Bunda. Haleluya. No limit, tiada batas. Jadi sebagai huios, anak-anak Tuhan yang dewasa, kita menyandang nama Yesus. Filipi 2 berkata, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kemudian kita
mendapat nama baru. Nama kita berubah dari jubah lama diganti menjadi jubah baru. Dari perbuatan lama diganti jadi perbuatan yang luar biasa. Kemudian mendapat warisan no limit, tidak terbatas. Berkat surga bumi terbuka ya. Jadi tidak ada di room ini yang berkata, aduh saya mau beli tanah gereja tapi nggak ada uang. Kenapa? No limit, tanpa batas. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Bapak saya mau pelihara kambing loh. Masa orang-orang Jawa di sini pelihara kambing banyak ini. Saya katakan kepada Bapak ya, baru ada teman, saudara mau pindah ke Jogja. Dia bilang, oh ini tanah kami sudah pagar keliling. Dia bilang, Bunda tempati saja. Saya belum jawab, belum ada konfirmasi dari Bapak. Maksudnya konfirmasi bagaimana? Pasti ada orang berkata, oh Bunda mau pelihara kambing ini, sumbang sekian ekor. Belum ada konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan, karena kita menyandang nama Yesus di atas segala nama, terjadi dalam hidup kita. Jadi di mana kita berada, kota mana kita berada, minta berkat kota itu bagi kita untuk penginjilan, untuk membangun gereja. Jangan minta-minta, jangan iman bisik-bisik. Selalu saya katakan, jangan iman bisik-bisik. Maksudnya iman bisik bagaimana? Mungkin ada di antara kita berkata, aduh saya mau berangkat ke Papua loh, tolong doakan ya supaya Tuhan cukupkan biaya-biaya. Oh itu sudah bisik-bisik itu. Iman bisik-bisik namanya itu. Tidak usah berbisik. Bapa yang di surga, jika kamu ketemui dia di secret place, di tempat yang tersembunyi, dia menjawab tepat pada waktunya. Kita mengalami dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Yohanes 1 berkata, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi tidak istilah aduh saya stres nggak ada mau dimakan. Banyak berkat di sekeliling kita. Tinggal tarik. Pagi-pagi ambil itu. Berkat yang terbaik dari kota ini datang kepadaku. Buka kulkas begini kosong. Ucapkan ikan-ikan segar masuk ke kulkasku. Amin. Buah-buah segar masuk ke kulkasku. Daging segar, buah segar, ikan-ikan segar masuk. Buka tempat beras begini, beras tidak pernah habis-habis. Saya dulu bersaksi bahwa kami beli beras selama di sini 25 kilo. Sekarang menjadi lumbung Yusuf, tidak pernah kekurangan. Haleluya. Sudah setahun di sini beli beras 25 kilo. Kemarin anak dia sumbang beras 5 kilo ya. Saya tanya ini untuk lumbung Yusuf atau untuk mama? Untuk mama. Jadi 30 kilo ya. Sudah. Tidak kekurangan, setahun pas di Jepara bulan 2 dulu. Ini tanggal 1. Sesuai ucapanmu kamu dibenarkan dan dihukum. Jadi tarik berkat itu, tarik masuk ke rekening, masuk perbendaraan, hafal nomor rekening. Masuklah ke perbendaraanku, Bank BCA atas nama Susana Sophia, nomor sekian sekian sekian, harus lengkap. Kalau ATM saja tidak bisa baca rekening, bagaimana berkat mau turun? Amin, dihafal ya. Bayang dibawa dengan bunda-bundaku ya. Saya cerita karena saya sudah alami. Amen. Jadi selalu bercerita. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Omonganku yang keras tapi hatiku mencintai. Tidak ada hamba Tuhan yang siang malam melayani kekurangan namanya kepe. Kita tetap diberkati. Makanya orang berkata, pendeta perpuluhan, kita tidak makan dari perpuluhan kok. Saya bilang ini pendeta 100%, jangan 10. Segenap hidup kita untuk Tuhan, 10% gak cukup. Kan biasa typing kan. Saya jawab begitu, kami ini 100%. Karena hidup dan mati untuk Tuhan. Hidup adalah Tuhan. Kalau mati bertemu dengan Yesus. Haleluya, di antara STB, host STB, pakai nama Yesus. Baik menarik berkat. Yang kedua, nama kita baru. Posisi kita anak Allah. Berarti sebab
Sebagai anak Allah, kita punya warisan. Apa yang ada pada Bapa, itu yang ada pada kita. Jika Yesus menyembuhkan, kita menyembuhkan. Jika Yesus mengusir setan demi nama Yesus, kita mengusir setan demi nama Yesus. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, saudara dan saya di STB membangkitkan orang mati. Bisnis yang mati lewat hidup saudara dan saya mereka. Siapa yang dipakai Tuhan? Saudara dan saya. Yang keempat, semua atau legion tentara mengawal sekeliling kita. Anak raja ini, anak presiden dikawal kan? Anak raja, segala raja loh. Jadi jangan bilang aduh jelek-jelek begini. Enggak, kita tidak jelek kok. Amin. Jangan katakan aduh gini. Enggak, itu menghina Yesus kita. Kita cantik dan ganteng. Kita diberkati, kita dipulihkan, awet muda, double berkat. Tiap pagi saya katakan, Tuhan, mukaku ini awet muda, double berkat. Pakai bedak atau tidak ya? Oke saja. Amin. Karena sudah awet muda, double berkat. Jadi berkat jangan 1 triliun, double triliun. Pagi-pagi tarik berkat. Tiap pagi saya deklarasikan. Berkat timur, tunjuk ke timur. Berkat barat, utara dan selatan. Masuk ke rekeningku. Hafal ya. Besok kalau saya tanya, tolong kirim nomor rekening. Nggak perlu cari atau catat. Tulis saja langsung. Sekian. Bank BCA atas nama Susana Sophia. Masuk. Mulai dari 1.000, 2.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. 1 miliar triliun masuk, no limit. Uang dari bangsa asing, dolar. Jadi isi di dompet atau apa namanya HP saudara, dolar supaya dolar masuk. Jadi pegang dolar. Di tempatku ini ada emas. Saya ini kotakku ya. Saya cerita supaya kita deklarasikan. Ada kotak perbendaharaan. Jadi saya katakan emas masuk. Taruh emas itu. Ini bukan emas asli. Tapi deklarasi. Emas masuk ke dalam kotak. Saya mau semua hamba Tuhan diberkati. Agak panjang karena ini langsung menuju ke situ. Baru saya letakkan ada kunci di sini. Kunci berkat untuk membuka dan menutup. Ada kunci nih. Saya pegang kunci ini, saya katakan berkat surga terbuka. Ada kunci. Apa yang kubuka tidak ada yang menutup. Ada di kotak tadi. Inilah berangkasku untuk berdoa. Yang belum punya silakan. Haleluya. Supaya sebagai anak-anak yang dewasa, huyos, kita tidak kekurangan. Karena nama Yesus yang kita bawa, ada mawar, tanda cintaku kepada Tuhan. Selalu saya pegang, saya duduk di meja ini, saya pegang, Tuhan, ini mawarku, tanda cintaku kepadamu Tuhan. I love you Jesus, I love you. Yesus lebih dari suami. Biarpun hamba Tuhan ada kekurangan, Yesus no limit kasihnya, tidak terbatas anugerahnya. Jadi angkat, Tuhan, cintaku kepadamu tidak terbatas. I love you Jesus, I love you Jesus. Ini mawar ini. Haleluya, amin. Makanya saya suka doa profetik. Banyak bicara ya, tapi dengan mulut kita dibenarkan, dengan mulut juga kita dihukum. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang huyos, yang sudah dewasa. Jadi ada 4 tadi. Pertama kita menyandang nama Yesus. Amin. Nama atas segala nama. Yang kedua diberi nama baru. Manusia lama kita sudah diubahkan. Yang ketiga mendapat warisan yang tidak terbatas. Yang keempat semua atau legion tentara mengawal kita sebagai anak raja. Di atas segala raja. Haleluya. Seperti ini pengawalnya bertriliun, men. Amin, bangga tidak? Amin. Tidak. Seperti ini ya, menurut dunia tidak dihitung. Seperti Daud tidak dihitung. Tapi bermiliar loh. Tentara kita berlaksa-laksa. Ada tentara pembawa berkat.
ada tentara pujian penyembahan, ada tentara bala tentara surga. Jadi lengkap. Jadi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Markus 16. Sebagai anak-anak Tuhan, dulu kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika Tuhan mengangkat kita menjadi huios, mengangkat kita menjadi huitosia, itu adopsi ya, huitosia. Nama kita diubahkan. Jadi Alkitab mengambil semua budaya Ibrani, Yunani, Romawi, mengarahkan pada kita. Di tahap ini membawa kita kepada pemikiran tentang kota kita. Mulai berpikir tentang kota kita. Mulai berpikir tentang Singapura, supaya kita sampai di Singapura. Ada 7 benua yang ada di dunia. Berapa jumlah manusia pada saat ini? Itu kita harus tahu kalau kita memikirkan dunia. Jadi lebih dari presiden ya, dunia saja dipikirkan ini. Wow, dahsyat STB. Sudah 100 lebih host ada di mancanegara. Saya bangga sekali. Ada 9 miliar di muka bumi. 385 ribu keluarga di Indonesia. Ada berapa jiwa? 514 kota, kabupaten yang ada di 38 provinsi ini. Mari kita pikir, apa yang kita pikir? Kesejahteraan kota kita. Karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kita, itu adalah kesejahteraanmu juga. Kesejahteraanku juga tadi. Jadi tetap semangat, karena kita disupport oleh sumber daya penuh. Kita disupport oleh kekuasaan penuh. Kita disupport oleh bala tentara penuh berlaksa-laksa. Jadi kita mengeksekusi ya, semakin jelas untuk 3 tahap ini. Amin. Jadi jangan mau teknon ya, anak-anak nangis terus. Memang aman di tangan Tuhan, aman. Memang kita nyaman makan bubur, tapi kita mau menjangkau jiwa-jiwa lewat room-room ini. Usir setan demi nama Yesus, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati. Kalau lupa istilah-istilah tidak penting, istilah-istilah itu tidak pasti kita tidak perlu harus kita tahu. Jadi yang pertama, huios, bertumbuh dalam pengenalan akan firman, akan persekutuan dengan Tuhan, bertumbuh. Ya, bagaimana Raja Daud tanpa tepuk tangan. Raja Daud dia di padang, nggak ada tepuk tangan, belajar kecapi itu. Amin. Kadang kita di room-room bagaimana? Ada yang tepuk tangan berapa ribu, berapa orang. Tanpa tepuk tangan dia belajar kecapi. Tanpa tepuk tangan, tapi ketika Raja Saul dikuasai setan, dia main kecapi, hilangkan kuasa setannya. Ketika Bunda Tine menaikkan pujian, setan-setan pergi. Segala penyakit di kenal kita. Oh, ini jangan. Yang ini bahaya ini. Kerjaan kita dia runtuhkan ini. Biarlah setan mengenal kita. Perusak kerajaan setan. Biarlah setan mengenal kita. Kemana pun kita pergi. Dari kota ke kota. Dari pulau tandai kita. Kita perusak jalan mereka. Kita perusak usaha mereka. Kita hancurkan dengan perkataan, perbuatan kita, tindakan kita. Mari tetap bertumbuh dalam Tuhan. Jangan mau teknon, tapi bertumbuh menjadi huios. Orang yang menanggung tanggung jawab. Anak-anak, biarpun dia jadi raja, nggak bisa berkuasa dan tidak bisa memerintah. Saya percaya yang hadir pada sore hari ini, kita bertumbuh menjadi dewasa. Harus setan usir saja. Jangan takut mendoakan, aduh ini kanker, ini stadium 4. Nggak apa-apa toh, sama saja. Mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit demam dengan orang yang
pikir, aduh pembangunan gereja mungkin minta triliun, harta Tuhan tidak kurang, hartanya tambah itu tetap ada. Lagi beros, tapi kalau 1 miliar belum beriman, sama saja Tuhan memberkati kita. Sama saja memberkati Tuhan menyembuhkan sakit demam dan kanker, oksidi ya, yang stres tinggi, orang-orang gila sembuh di STB. Kami berkunjung ke orang gila, nggak mau dia didoakan, nggak mau aku, jangan paksa aku. Ini saya percaya karena kita mengambil tanggung jawab Bapa, sehingga apa yang Bapa itu yang ada pada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, betul. Terima kasih yang dibawakan oleh Bu Pendeta. Yesus memberkati kiranya setiap firman yang kita sudah terima, firman Tuhan. Jadi saya akan satu pujian dulu. Nanti doa syukur firman Tuhan akan dibawakan oleh Samili. Atau kalau Ya, betul Bunda. Pastor bisa bawa pujian, silakan.